Mari kita sambung cerita ini. Perjalanan dimensi waktu sang jenius. Bab 830. Ketiga wanita itu mengangguk setuju setelah mendengar penjelasan Wira. Tetapi salah satu dari mereka masih tak kuasa bertanya. Tapi keluarga Juwanto telah bersiap begitu lama. Bagaimana kalau mereka benar-benar berhasil? Wira sebenarnya juga memiliki kekhawatiran yang sama. Itu sebabnya. Dia menjawab. Itu tergantung pada siapa yang beraksi lebih dulu. Apakah keluarga Barus ataukah keluarga Juwanto? Pada saat ini, Wulan lagi-lagi bertanya, bagaimana cara keluarga Juwanto menyerang Raja Bakir? Apakah mereka akan mencoba untuk memaksa Raja Bakir untuk turun tahta? Tapi, menurutku keluarga Juwanto seharusnya nggak memiliki cukup keberanian untuk melakukan itu. Wira menggelengkan kepala sembari berkata, memaksa Raja Bakir untuk turun tahta. Kerajaan Nuala mungkin buruk dalam pemerintahan, tapi istana kerajaan sangat kuat. Memaksa Raja Bakir untuk turun tahta adalah hal yang mustahil. Kalau begitu apabila nggak bisa memaksa Raja Bakir untuk turun tahta, bagaimana mereka bisa berhasil? Tanya Wulan kembali. Ketiga wanita itu masih tidak memahami situasinya. Ini merupakan hal yang wajar karena urusan istana adalah sesuatu yang rumit. Selain itu, meskipun Wulan, Dian, dan Dewina sangat cerdas, mereka tidak tahu banyak tentang sisi gelap dunia ini. Bahkan, mereka tidak tahu bahwa di dalam politik istana, orang-orang hanya akan mati atau terluka. Bagaimana caranya? Tentu saja, mereka akan mengambil tindakan terhadap Raja Bakir, ucap Wira seraya tersenyum. Barusan, dia memang tidak mengatakannya secara blak-blakan. Tetapi dia tahu bahwa Farel pasti mampu memahami perkataannya dengan baik. Bagaimanapun, wanita itu telah terlibat dalam intrik istana untuk waktu yang cukup lama. Mengambil tindakan terhadap Raja Bakir bukannya itu terlalu gila, seru Dewina yang terkejut. Wira mendengus, lalu menjelaskan dugaannya. Gila, bukan hanya mengambil tindakan. Mereka mungkin akan membunuh Raja Bakir, bahkan membunuh Ratu Jihan dari keluarga Barus. Apabila keluarga Juwanto hendak bertindak, mereka pasti telah mempersiapkan semuanya. Metode yang terbaik adalah dengan membunuh Raja Bakir dan Ratu Jihan. Begitu mereka meninggal, tahta Raja Bakir akan secara alami menjadi milik Yahya. Astaga, membunuh Ratu Jihan dan Raja Bakir. Ini bagaimana mungkin? Tanya Dian. Ketiga wanita itu sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak percaya dengan hal tersebut. Wira malah menggeleng seraya melanjutkan. Nggak ada yang nggak mungkin. Keluarga Juwanto bahkan bisa mengendalikan keluarga kerajaan Monoma. Jadi mereka tentu memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga kerajaan Nuala. Apabila nggak ada peluang untuk bisa berhasil, mereka nggak akan melakukan tindakan ini sekarang. Kita lihat saja, kalau keluarga Juwanto berhasil, Raja Bakir dan Ratu Jihan sudah pasti akan mati. Kalau keluarga Barus berhasil, Raja Bakir mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jelas Wira sambil tersenyum. Itulah yang Wira maksud ketika memberikan nasihat barusan. Dia berharap bahwa keluarga Barus dapat bertindak terlebih dahulu. Hanya dengan mengendalikan Raja Bakir, mereka baru bisa memutuskan langkah pertama keluarga Juwanto. Tapi, aku masih nggak mengerti. Kalau Raja Bakir dan Ratu Jihan meninggal, bukannya akan terjadi kekacauan di seluruh negeri? Tanya Wulan segera. Dian dan Dewina juga mengangguk setuju. Mereka bisa mengajukan pertanyaan ini karena tidak begitu paham tentang istana kerajaan. Wira pun menjelaskan, situasi di kerajaan Nuala nggak akan menjadi kacau. Apabila terjadi kekacauan, bukankah keluarga Juwanto akan dirugikan karena telah mengambil langkah ini? Alasan mereka memanfaatkan kekuatan kerajaan Monoma adalah untuk memastikan Yahya bisa naik tahta dan menjadi raja. Wira menimpali. Farel juga sudah mengatakannya. Totalnya ada 5 pangeran-pangeran Yahya yang berasal dari keluarga Juwanto merupakan yang tertua dan sangat cerdas. Dia bisa dianggap sebagai bocah jenius. Pada saat perang perbatasan memanas dan kerajaan mengalami ketidakstabilan, kita membutuhkan seseorang yang dapat memimpin dengan tegas. Pangeran Yahya adalah pilihan terbaik. Apalagi, reputasinya amat terkenal di istana. Selain itu, dia juga merupakan putra kesayangan Raja Bakir. Kalau bukan dia yang menjadi raja,
Apakah kita akan membiarkan bayi yang baru lahir itu menjadi raja? Begitu Wira mengucapkan kata-kata ini, ketiga wanita itu tampak terkejut. Pria itu melanjutkan, terlebih, Ratu Jihan memang disayangi. Tapi selir Agung Alina dari keluarga Juwanto juga disayangi oleh Raja Bakir. Bisa dikatakan, Ratu Jihan adalah sosok yang berkuasa di harem. Sementara, Alina adalah yang kedua. Apabila Ratu Jihan meninggal, dia tentu akan menjadi penggantinya. Belum lagi, keluarga Juwanto sudah menyogok para pejabat. Kalaupun keluarga Barus bertindak, itu juga nggak mempan, jelas Wira. Saat ketiga wanita mendengar hal ini, mereka tercengang hingga tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga Juwanto ternyata begitu bernyali. Dengan membiarkan keluarga Barus bertindak dulu, satu-satunya keuntungan adalah Ratu Jihan akan bisa memerintah kerajaan Nuala. Selama dia masih hidup, keluarga Juwanto nggak akan bisa membuat masalah apapun, jelas Wira seraya tersenyum. Identitas ratu dari keluarga Barus sangatlah penting. Bab 831. Apabila Alina dari keluarga Juwanto merupakan seorang ratu, dia mungkin telah bertindak sejak lama. Wulan, Dian, dan Dewina tampak mengangguk karena sudah mulai paham. Hanya saja mereka masih tidak mengerti tentang beberapa hal. Lantas, kenapa keluarga Juwanto memutuskan untuk bertindak pada saat ini? Apakah itu hanya karena Ratu Jihan melahirkan seorang anak? Apabila itu masalahnya, mereka bisa bertindak lebih awal tanpa menunggu kelahiran anak itu, bukan? Sayang, kenapa keluarga Juwanto nggak bertindak lebih awal? Tanya Wulan lagi. Wira merespons dengan senyuman, lalu kembali menjelaskan, siapa yang sanggup menanggung kejahatan pembunuhan? Kalau mereka gagal, keluarga Juwanto akan hancur. Mereka mungkin sedang menunggu anak dari Ratu Jihan lahir. Apabila itu seorang putri, mereka mungkin harus menunggu beberapa tahun lagi untuk merencanakan sesuatu. Wira menimpali, kalaupun nggak merencanakannya, ada kemungkinan besar bahwa Raja Bakir akan mengangkat Pangeran Yahya sebagai penggantinya. Tapi, dengan adanya anak ini, mereka pun menjadi khawatir. Itulah alasan mereka segera mengambil tindakan. Usai mendengar penjelasan Wira, ketiga wanita itu mulai mengerti. Salah satu dari mereka berkata, istana benar-benar sangat berbahaya. Kemudian, mereka bertiga saling memandang, merasa merinding, dan takut oleh apa yang baru saja mereka dengar. Padahal, Raja Bakir adalah sosok yang berkuasa saat ini. Namun, bisa-bisanya keluarga Juwanto hendak membunuhnya begitu saja. Ini sungguh sulit untuk dipercayai. Wira juga menghela napas. Ini merupakan salah satu masalah dalam pemerintahan feodal. Juga adalah sumber kekacauan. Lantaran kekuasaan berada di tangan satu orang dan tidak diawasi oleh siapapun, tentu banyak orang yang tergiur. Berbeda dengan zaman modern, di mana ada banyak pengawasan dan operasi bersama yang melibatkan banyak pihak untuk mengelola satu negara. Hal ini tentu membuat keadaan relatif lebih aman. Pada saat yang sama, Farel bergegas kembali ke kediaman Barus. Kepala keluarga Barus, Sigra Barus, tengah duduk di ruang kerjanya dengan ekspresi muram. Dia menerima laporan rahasia yang menyebutkan bahwa keluarga Juwanto mungkin akan mengambil tindakan. Akan tetapi, dia tidak tahu kapan mereka akan bertindak, bahkan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Sigra menarik napas dalam-dalam dengan tatapan penuh dengan kegelisahan. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini. Dia juga tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Saat ini, Farel telah tiba di rumah. Dia bergegas masuk ke ruang kerja ayahnya, lalu menyapa, "Ayah." Farel tampak terengah-engah karena berlari masuk. Sigra cukup terkejut melihat putrinya. Lalu dia bertanya sambil tersenyum, "Kenapa kamu terburu-buru seperti ini?" "Terjadi masalah besar," ucap Farel dengan ekspresi serius. "Hah?" Sigra tertegun sejenak dan lumayan kebingungan. Saat ini, Farel melanjutkan, "Ayah, keluarga Juwanto mungkin akan melakukan sesuatu terhadap Raja Bakir. Bahkan Bibi juga mungkin dalam bahaya." Usai mendengar perkataan putrinya, Sigra tiba-tiba berdiri dengan ekspresi yang sangat terkejut. Pernyataan Farel membuatnya tiba-tiba memahami situasi yang serius ini. Sigra pun berkata,
Ternyata keluarga Juwanto memiliki rencana seperti ini. Mereka hendak membunuh Raja Bakir dan bibimu untuk merebut tahta. Nyali mereka benar-benar besar. Sigra tampak sulit mempercayai hal ini. Dia belum pernah memikirkannya sebelumnya. Bukan tidak memikirkannya, melainkan tidak berani untuk memiliki pemikiran semacam itu. Bagaimanapun, tidak ada keluarga yang berani melakukan kejahatan seperti itu. Begitu terungkap, itu akan berdampak pada kehancuran keluarga mereka. Bab 832. Farel segera mengangguk dan tak kuasa berkata, keluarga Juwanto pasti memiliki perencanaan seperti ini. Mereka akan menggunakan kerjaan Monoma sebagai kambing hitam untuk menciptakan kekacauan dalam pemerintahan kerajaan Nuala. Dengan adanya kebutuhan mendesak akan seorang raja, selain Pangeran Yahya, siapa lagi yang mampu mengatasi situasi ini? Sigra yang mendengar kata-kata ini menepuk meja dengan emosi. Raut wajahnya tampak sangat suram sekarang. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita meminta bibimu untuk memberitahu Raja Bakir? Kalau sampai informasi ini bocor, Raja Bakir pasti akan mencurigai bibimu. Sekarang, Raja Bakir sudah mencurigai keluarga kita. Dia bahkan bersiap untuk melawan kita, ucap Sigra sambil menarik napas dalam-dalam. Farel segera berkata, enggak, kita bisa mengambil tindakan lebih dulu. Pernyataan ini membuat ayahnya tertegun sejenak. Apa yang kamu katakan? Mengambil tindakan lebih dulu. Kalaupun kita membunuh Raja Bakir, bibimu baru saja melahirkan beberapa hari yang lalu. Bayinya masih sangat kecil, ucap Sigra dengan tergesa-gesa. Membunuh Raja Bakir bukan hal yang sulit, tetapi tantangan sebenarnya adalah memastikan kelancaran dari mendapatkan tahta putra mahkota. Keluarga Juwanto memiliki seorang bocah jenius bernama Yahya, sedangkan keluarga Barus tidak memilikinya. Bukan, ayah, kita nggak perlu membunuh Raja Bakir. Dengan hanya membuat Raja Bakir sakit, bibi akan mengambil alih kekuasaan dan bisa mengutus Wira sebagai duta untuk kekerajaan Monoma. Ini akan menjadi cara terbaik mengatasi masalah kerajaan Juwanto. Jelas Farel. Perkataannya membuat lagi-lagi Sirga tercengang. Ayatnya itu bertanya, Wira. Farel menjawab sambil tersenyum. Ya, ayah, hubungan aku dengan Wira sangat baik, karena aku pernah membantunya beberapa kali. Dia adalah dalang di sebalik rencana itu. Selain itu, dia ingin bekerja sama dengan keluarga kita. Apa yang dia inginkan adalah kehidupan yang tenang. Jadi dia bersedia mendukung kita. Sirga tampak memicingkan matanya. Ia tentu pernah mendengar tentang Wira. Pemuda itu telah membantu mengatasi pemberontakan di Gunung Sembilan Naga, membunuh Raja Tanui, pergi sebagai duta ke kerajaan Agrel, dan akhirnya kembali dengan dianugerahi gelar Raja Utar. Hanya saja, Sigra tidak terlalu peduli tentang semua ini dan sama sekali tidak menganggapnya nyata. Akan tetapi, saat ini Sigra tak kuasa bertanya, Wira memang cukup cerdas. Sepertinya rumor yang beredar tentangnya sama sekali nggak berlebihan. Apakah semua tindakan yang dia lakukan nyata? Farel tampak mengangguk, lalu menjelaskan. Benar, kali ini, saat terjebak dalam istana, dia berhasil melarikan diri dengan usahanya sendiri. Sampai saat ini, aku bahkan nggak tahu bagaimana dia bisa melarikan diri. Tapi kabarnya dia kabur dengan cara terbang. Farel belum sempat menanyakan hal tersebut secara detail. Sementara itu, Sigra tampak mengangguk seraya berkata, itu benar. Bibimu mengatakan bahwa dia benar-benar terbang. Saat itu, Yahya juga ada di sampingnya. Raja Bakir bahkan ingin menjadikan Wira sebagai gurunya Yahya. Sigra menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa Wira yang menyadari masalah serius ini. Ketika masih terkejut barusan, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Wira ingin bekerja sama dengan keluarga Barus. Meskipun pemuda itu berbakat, dia sepertinya tidak memiliki modal untuk bekerja sama dengan keluarga mereka, bukan? Pada saat ini, Sigra pun bertanya, dia ingin bekerja sama dalam hal apa? Bisnis. Wira mengatakan bahwa dia ingin bekerja sama dengan keluarga Barus untuk menghasilkan uang. Dia nggak tertarik dengan hal lain, jawab Farel. Perkataannya membuat Sigra tertawa sejenak. Lalu dia berkata, pada era ini, memiliki kekayaan berarti memiliki kekuatan militer. Tentang menghasilkan uang kalau bukan orang penting di dunia ini, untuk apa menghasilkan begitu banyak uang?
Wira sepertinya memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Sigra tidak memahami Wira. Sejujurnya, Wira tidak memiliki ambisi semacam itu. Dia hanya ingin hidup dengan damai dan tenteram, serta hidup dalam kemewahan selamanya. Namun, Wira perlu memiliki cukup kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut. Bab 833. Farel tampak mengedipkan matanya, lalu segera berkata, "Ayah, aku merasa bahwa Wira bukanlah tipe orang yang seperti itu. Dia itu selalu suka bersenang-senang. Kalau sungguh ingin menaklukkan dunia, dia pasti nggak akan bekerja sama dengan keluarga kita." Perkataan Farel membuat Sigra tertegun sejenak. Setelah itu, dia tertawa dan menimpali. "Hahaha, Farel, kamu berpikir sangat jauh. Benar juga, kalau sungguh ingin menaklukkan dunia, dia nggak akan bekerja sama dengan kita. Bagaimanapun, bekerja sama dengan kita hanya akan terikat. Dia juga mungkin akan diawasi oleh kita." Setelah memahami hal ini, Sigra pun menyarankan, "Hanya saja, sekarang kita perlu memikirkan bagaimana cara membuat Raja Bakir jatuh sakit tanpa menyebabkan kecurigaan. Ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan baik." Usai merenung sejenak, Sigra akhirnya memiliki rencana. Dia memberitahu putrinya, "Farel, kamu harus pergi sendiri dan menjelaskan situasinya kepada bibimu. Sementara itu, barang yang dibutuhkan nantinya seseorang akan memberikannya padamu." Farel langsung menerima tugas dari ayahnya dan beranjak pergi. Kemudian, dia menerima barang yang dibutuhkan dan masuk ke dalam istana secara diam-diam. Pada saat ini, di istana, di dalam kamar tidur Ratu Jihan, seorang pelayan pribadi tampak berjalan masuk dengan membawa seorang wanita yang berpakaian seperti dayang. Ratu Jihan baru saja melahirkan dan masih berbaring di atas ranjang. Orang ini adalah pelayan pribadinya, juga merupakan anggota keluarga Barus. "Yang mulia Ratu, anggota keluarga Barus datang untuk menemui Anda," ucap pelayan pribadi itu. Jihan tampak mengangguk. Tak lama kemudian, wanita itu pun berjalan masuk. Setelah melihat tamu yang berkunjung, Jihan berkata sambil tersenyum, "Suruh semuanya pergi. Ada yang ingin kubicarakan dengannya secara pribadi." Pelayan pribadi itu menuruti perintahnya, lalu meminta semua dayang segera meninggalkan kamar Jihan. Saat ini, hanya tersisa mereka bertiga di dalam kamar. "Farel, apa yang membuatmu datang mengunjungi Bibi?" tanya Jihan sambil tersenyum. Orang yang berkunjung tidak lain adalah Farel. Saat ini, Farel telah kembali ke wujudnya sebagai seorang wanita. Hanya ada sedikit orang yang mengetahui bahwa Farel adalah seorang wanita. Meskipun saat ini dia mengenakan pakaian dayang, kecantikannya masih sangat mencolok Bibi. "Aku datang untuk melaporkan masalah besar," ucap Farel sambil menyerahkan sebuah benda kepada Jihan. Jihan bertanya, "Apa ini?" Dia tahu bahwa keponakannya ini tidak akan datang tanpa alasan yang penting. Begitu melihat benda ini, wajahnya tampak sangat bingung. Ini adalah sejenis racun. Setelah dikonsumsi, seseorang akan merasa pusing dan sangat mengantuk dalam waktu singkat. Ketika diperiksa, gejala tersebut hanya akan dianggap sebagai kelelahan mental dan fisik, juga ketidakseimbangan energi darah. Tapi, orang itu akan merasa sangat lemah, jelas Farel segera. Jihan tersentak mendengar penjelasan tersebut. Lalu dia pun bertanya, "Ini untuk apa?" Farel segera menceritakan seluruh situasi dengan rinci kepada Jihan. Usai mendengar penjelasan keponakannya, raut wajah Jihan tampak sangat suram. "Alina keluarga Juwanto." Mereka sambil mendengus dingin. Tatapannya tampak sangat dingin. "Bibi, setelah Raja Bakir jatuh sakit, tolong keluarkan sebuah dekret dan utus Wira sebagai duta untuk pergi ke kerajaan Monoma. Banyak orang di istana yang mendukung tindakan ini. Jadi kamu hanya perlu mengikuti arus," timpal Farel. Akan tetapi, Jihan yang mendengar ini malah mengungkapkan kekhawatirannya. "Tapi, Raja sangat membenci Wira. Kalau aku mengutusnya sebagai duta takutnya setelah itu." Farel segera menggelengkan kepala, lalu menjelaskan, "Bibi, pada saat itu kamu bisa mengatakan bahwa nggak ada pemimpin yang kuat di istana. Dengan adanya pergerakan dari kerajaan Monoma, kamu khawatir bahwa mereka akan melancarkan serangan selama kekacauan. Para menteri di istana juga mendukung keputusan ini. Apalagi,
Nggak ada orang lain yang berani melakukannya. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu menyetujui hal ini karena khawatir dengan keselamatan Raja Bakir, timpal Farel. Bab 834. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Jihan baru memahaminya dan segera berkata, "Oke, Bibi sudah tahu apa yang harus dilakukan." Jihan yang tampak cemas pun menarik napas dalam-dalam. Farel mengingatkan lagi, "Bibi, keluarga Juwanto akan bertindak. Jadi kamu harus berhati-hati dengan orang-orang di sekitarmu." Saat mendengar ini, Jihan tampak tersenyum, lalu menatap pelayan pribadi yang paling akrab dengannya. Pelayan pribadi itu segera mengangguk sembari berkata kepada Farel, "Dik, jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, nggak akan ada masalah. Aku tahu latar belakang dari semua dayang yang ada dari istana, terutama dayang yang sudah disogok oleh keluarga Juwanto. Semuanya ada dalam pantauanku." Begitu Farel mendengar kata-kata ini, dia pun berkata sambil tersenyum, "Dengan adanya kakak di sini, aku tentu saja merasa tenang." Pelayan pribadi itu bukan sembarang orang, melainkan anggota keluarga Barus juga. Dia telah belajar seni bela diri sejak kecil dan sangat terampil sehingga ditempatkan di sisi Jihan untuk melindunginya. "Farel, situasinya mendesak. Bibi nggak akan membuatmu tinggal lebih lama. Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kak Sigra," janji Jihan sambil tersenyum. Dia tentu memahami pentingnya situasi ini. "Bibi, kalau begitu aku pamit dulu," ucap Farel seraya tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan diantar keluar oleh pelayan pribadi Jihan. Begitu keluar dari istana, Farel menatap wanita itu sambil tersenyum. Lalu tak kuasa berkata, "Bibi sudah melahirkan seorang putra sekarang. Dia pasti akan makin disayang oleh Raja Bakir." Pelayan pribadi itu mengangguk, lalu berkata, "Benar, belakangan ini, Raja Bakir hampir tinggal di tempat ratu setiap harinya. Tapi di antara semua pangeran, Pangeran Yahya adalah yang paling dihormati. Bahkan, dia diajarkan secara langsung oleh 3 pejabat tinggi. Pangeran Yahya benar-benar dipersiapkan untuk menjadi putra mahkota di masa depan." Saat pelayan pribadi itu menyampaikan hal ini, dia tampak agak khawatir. Akan tetapi, Farel malah berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Raja Bakir nggak makan menetapkan putra mahkota dengan begitu mudah. Dia curiga dengan kita curiga dengan orang-orang dari keluarga besar seperti kita. Jadi, pemilihan putra mahkota masih akan tertunda beberapa saat." Usai mendengar perkataan Farel, pelayan pribadi itu mengangguk, lalu berkata seraya tersenyum, "Aku pernah melihat Wira sekali. Dia memang orang yang cerdas. Hubunganmu dengannya sangat baik. Kenapa kamu ingin dia menjadi menantu keluarga Barus? Oh ya, sekarang kamu berpenampilan seperti pria. Kalau kamu mengaku sebagai wanita, apakah dia akan terkejut?" Perkataan pelayan pribadi itu membuat Farel tak kuasa berkata, "Kak, jangan mengolok-olokku lagi. Bagaimana mungkin? Tapi dia sebenarnya sudah tahu bahwa aku adalah seorang wanita." Pelayan pribadi itu tampak makin terkejut, lalu melanjutkan dengan nada bercanda, "Oh, kalau begitu, itu akan lebih baik lagi. Mungkin hanya sedikit wanita di dunia ini yang bisa menandingi kecantikanmu. Kalau kamu suka, pria mana yang nggak ingin segera menikah denganmu?" Hal ini justru membuat Farel makin kesal. Dia segera berkata, "Kak, tolong jangan bercanda lagi. Nggak ada niat seperti itu dalam diriku. Aku ingin membuat keluarga Barus menjadi keluarga terkuat di dunia." Setelah mendengar perkataan Farel, pelayan pribadi itu mengerucutkan bibirnya seraya berkata, "Apa kamu tahu? Apa 3 kebohongan terbesar di dunia ini?" Farel tampak kebingungan, tetapi pelayan pribadi itu malah tersenyum seraya melanjutkan. "Yang pertama adalah orang tua yang nggak ingin mati. Yang kedua adalah pria yang nggak ingin menikah. Dan yang ketiga, adalah wanita yang nggak ingin menikah." Usai mendengar perkataannya, Farel benar-benar emosi. Kakak sepupunya ini benar-benar niat untuk meledeknya. Saat ini, Farel pun berkata, "Sudahlah, aku nggak ingin bercanda denganmu lagi. Lindungi Bibi dengan baik, aku duluan." Ya, dia memandang tajam pelayan pribadi itu sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Hanya saja, Farel tak kuasa memikirkan Wira di dalam hatinya.
bahkan bergumam, Wira memang pria yang lumayan. Tapi, hanya cerdas saja nggak akan bisa meluluhkan hatiku. Sayangnya, dia nggak memiliki ambisi yang cukup besar. Wanita itu tampak menghela napas. Pria yang disukainya tentu harus bisa menguasai dunia. Bab 835. Farel memang tahu pemikiran seperti ini kurang baik karena keluarga Barus mempunyai ambisi untuk menguasai dunia. Namun, Farel menyukai pria yang heroik. Seharusnya, Wira juga termasuk pria heroik, kan? Hanya saja, Wira memiliki pemikiran yang agak berbeda. Farel menggeleng dan membatin. Sudahlah. Dia langsung menyingkirkan pemikirannya ini. Sesudah Farel pergi, Jihan segera memerintah. Nanti siapkan makan malam dan sampaikan kepada raja untuk datang ke istana Nairi. Sambil bicara, Jihan menyerahkan obat itu kepada pelayan. Kemudian, pelayan itu mengangguk dan langsung pergi untuk melapor. Kala ini, Raja Bakir sedang cemas memikirkan siapa yang akan diutus ke kerajaan Monoma. Dia tidak tahu sebenarnya nyawanya sedang terancam. Jika bukan karena rencana Wira, mungkin tak lama lagi Raja Bakir akan meninggal. Yang mulia, Ratu mengundang Anda pergi ke istana Nairi, kata Kasim sambil tersenyum. Raja Bakir tidak terlalu curiga setelah mendengar perkataan ini. Dia memang sangat menyayangi Jihan. Ditambah lagi Jihan baru melahirkan seorang putra. Tentu saja, Raja Bakir harus sering mengunjungi Jihan. Melihat waktunya yang sudah pas, Raja Bakir pun pergi ke istana Nairi. Jihan langsung memberi hormat saat melihat Raja Bakir datang ke istananya. Salam, Yang Mulia. Raja Bakir tersenyum, lalu segera memapah Jihan dan menyahut. Aduh, kamu nggak perlu memberi hormat lagi. Kamu baru saja melahirkan, tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Jadi, nggak usah terlalu terpaku pada aturan. Jihan menimpali. Yang Mulia, aku sudah menyuruh pelayan menyiapkan makanan kesukaanmu. Jadi, Yang Mulia tinggal saja di istana Nairi malam ini. Raja Bakir tertawa dan berujar, oke. Kalau begitu, malam ini aku akan tinggal di sini untuk menemanimu dan anak kita. Jihan berkata, Yang Mulia, tubuhku sudah pulih. Malam ini, dia tersenyum. Jihan tentu tidak boleh membiarkan Raja Bakir mencurigai dirinya yang berniat memberi Raja Bakir obat. Raja Bakir yang mendengar ucapan Jihan menggeleng dan berucap, sudahlah, kamu baru melahirkan. Aku juga nggak terburu-buru melakukan hal itu. Kelak, kita masih punya banyak waktu. Beberapa waktu yang lalu, aku nggak bisa memelukmu saat tidur karena perutmu yang membesar. Malam ini, aku hanya ingin menemanimu tidur, lanjut Raja Bakir. Dia memeluk Jihan seraya tersenyum penuh kasih sayang. Jihan juga sangat gembira sesudah mendengar perkataan Raja Bakir. Kemudian, Jihan menyuruh pelayan untuk menyajikan makanan. Pelayan yang terus melayani di samping Jihan langsung mengangguk saat bertatapan dengan Jihan, lalu menuang arak untuk Raja Bakir. Jihan tersenyum sembari mengangkat gelas dan berujar, Yang Mulia, aku akan bersulang dengan teh. Hahaha, oke, sahut Raja Bakir. Dia sangat gembira karena ratu yang paling disayanginya melahirkan seorang putra. Raja Bakir melanjutkan, Jihan, aku senang sekali karena kamu sudah melahirkan seorang putra untukku. Aku ingat waktu kamu hamil dulu. Aku masih bukan seorang raja. Kamu sangat menderita sehingga kehilangan anak di dalam kandunganmu. Jadi aku merasa bersalah. Sekarang, kita sungguh beruntung karena kamu melahirkan seorang putra. Raja Bakir tersenyum. Dia teringat dengan kejadian-kejadian di masa lalu. Sementara itu, Jihan menimpali. Iya, Yang Mulia, kita memang beruntung. Aku merasa seperti menemukan tempat sandaran setelah melahirkan anak ini. Tapi aku hanya berharap anak ini bisa memberikan kontribusi untuk kerajaan Nuala. Jihan tersenyum. Dia pun merasa tenang sepenuhnya saat melihat Raja Bakir menenggak arak itu, bersambung. Nantikan bab seterusnya nanti.